langsung masuk ya ke materi baru, yaitu persamaan ya. Di sini saya akan kenalkan berbagai macam jenis persamaan yang ada di matematika. Nah, menurut derajatnya, nah ini kalau teman-teman udah lupa ya derajat itu apa atau kurang paham juga, nah bisa dilihat di materi saya sebelumnya, yaitu dasar aljabar ya. Nah, menurut derajatnya itu persamaan dibagi 3, yaitu apa? Persamaan linear derajat 1, persamaan kuadrat derajat 2, sama persamaan polinomial derajat lebih dari 2, bisa 3, 4, 5, 100 gitu ya. Nah, di materi ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk persamaan baik linear, kuadrat atau polinomial beserta teknik penyelesaiannya ya. Nah, sebelum kita masuk sana, kita harus belajar dulu tentang sifat dasar ya. Ada 5 sifat dasar. Ada sifat komutatif, asosiatif, distributif, kuadrat sempurna, dan selisih kuadrat. Nah, kita bahas dulu sifat komutatif. Komutatif itu apa? Jadi gini, kalau seandainya ada dua buah bilangan atau variabel ya, itu kita jumlah, hasilnya akan sama kalau variabel atau angka itu tadi dibalik ya. Jadi A plus B sama dengan B plus A. Nah, contohnya gimana? Misalnya kita contoh A nya 2 ditambah 3, nah, sama dengan berapa? Sama dengan 5. Nah, kalau kita balik sekarang 3 plus 2, nah, berapa? 5. Sama aja ya. Sama, ini artinya penjumlahan itu punya sifat komutatif. Nah, gimana kalau perkalian? Ya, kita coba. 4 kali 5 itu sama dengan berapa? 20. Kalau 5 kali 4? 20. Sama ya. Sama. Itu artinya perkalian atau penjumlahan punya sifat komutatif. Jadi dibolak-balik sama aja ya. Itu sifat komutatif. Kemudian yang kedua, sifat asosiatif. Sifat asosiatif apa? Jadi kalau ada 3 variabel ya atau angka, nah ini kalau kita jumlahkan, misalnya A plus B plus C, 2 plus 3 plus 4. Nah, kalau kita dahulukan 2 plus 3 nya gimana? Hasilnya berapa? 2 plus 3 berapa? 5 ya. Ditambah 4 sama dengan 9. Gimana kalau 3 sama 4 kita jumlahkan dulu? Boleh. 2 plus 3 tambah 4. 2 plus 3 tambah 4 berapa? 7. 7 tambah 2 9. Sama aja. Nah, sifat asosiatif itu juga berlaku di perkalian. Buktinya apa? Nah, kita lihat 2 kali 3 kali 4 dengan angka yang sama ya. Misalnya 2 kali 3 kita dahulukan. 2 kali 3 6 ditambah dikali ya. Dikali 4. 6 kali 4 berapa? 24. Gimana kalau 3 kali 4 nya didahulukan? 2 kali 3 kali 4. 2 kali 3 kali 4 berapa? 12. 12 kali 2 24. Sama aja ya. Itu sifat asosiatif. Sifat distributif gimana? Nah, sifat distributif ini paling banyak dipakai ya. Paling banyak dipakai. Jadi misalnya ada A kali dalam kurung B plus C, itu bisa kita jabarkan dengan kita kalikan A kali B dulu. A kali B ditambah A kali C, sama aja. Jadi kalau ada bentuk di sebelah kanan, kita bawa ke kiri juga bisa, sama aja ya. Misalnya ada bentuk A kali B ditambah A kali C, nah yang sama dari kedua ruas ini ada A, ada A. A-nya kita bisa kelompokkan ya. Jadi A kali B plus C. Nah, contohnya gimana? Gini. Misalnya katakanlah saya punya 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. 2 kali 3 berapa? 6 ya. Ditambah 2 kali 4 8. Loh, perkalian dulu yang didahulukan. Iya, jangan lupa ya, perkalian didahulukan, penjumlahan setelah perkalian gitu ya.
6 ditambah 8 berapa? 14. Misalnya 2 itu kita kelompokkan, 2 sesuai sifat distributif ya, 2 kali 3 ditambah 4, sama nggak? Coba ya. 2 kali 3 tambah 4 berapa? 7. 2 kali 7 14, sama aja. Ya. Nah, ini harus dihafal. Oke, kemudian sifat kuadrat sempurna. Nah, jadi kalau A plus B kita kuadratkan, itu sama aja A kuadrat ditambah 2 kali A kali B, ini maksudnya ya. 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Kalau minus bagaimana? Ya tinggal yang di depannya ini diganti. Yang awalnya plus jadi minus. Gitu ya. Nah, contohnya gimana? Gini. Misalnya 2 plus 3 kuadrat sama dengan berapa? 2 plus 3 5. 5 kuadrat 25. Gimana kalau kita jabarkan? Sesuai rumus ini berarti A kuadrat 2 kuadrat ditambah 2 kali A nya 2 terus B nya 3 ditambah 3 kuadrat gitu ya. 2 kuadrat 4 ditambah 2 kali 2 4 tambah 3 12 ditambah 9 ya. 12 tambah 4 16, 16 tambah 9 25, sama aja. Oke. Kemudian sifat selisih kuadrat. Nah, ini juga rumus umum ya, terkenal sekali. Jadi A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Contohnya gimana? Gini. Misalnya saya punya 3 kuadrat kurangi 2 kuadrat. Nah, berapa ini? 9 kurangi 45. Kalau kita jabarkan, bisa nggak? Bisa. 3 kurangi 2, tambah ya. Atau sama aja. 3 tambah 2, 3 kurangi 2. Nah, misalnya kalau saya balik, bisa nggak? 3 min 2 kali 3 plus 2. Sama aja. Kenapa? Perkalian itu sifat komutatif. Kembali lagi ke sifat nomor 1 ya. 3 tambah 2 berapa? 5. Kali 3 kurangi 2 kali 1 5. Nah, ini sama ya, 3 kurangi 1 1 dikali 3 tambah 2 5. 5 sama aja. Nah, gitu ya. Nah, untuk mengerjakan persamaan ya supaya lebih cepat, hendaknya sifat-sifat ini dihafal ya. Enggak banyak kok. Hanya 5 sifat ini yang paling sering dipakai ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke persamaan linear ya. Nah, kalau berdasarkan jumlah variabelnya, persamaan linear dibagi 3. Ya, dibagi 3 juga. Yaitu persamaan linear 1 variabel, persamaan linear 2 variabel, atau persamaan linear lebih dari 2 variabel. Kalau 1 variabel bagaimana? Ya, ada X di sini sebagai variabel. A X plus B sama dengan 0. Nah, ini 1 ya. Gimana kalau 2 variabel? Di sini ada X, ada Y. Ada 2 variabel. Kalau 3, ya X, Y sama Z. Kalau 4 variabel, ya boleh. Misalnya katakanlah AW plus BX plus CY plus DZ, nah, kayak gitu ya. Kalau 4 ya ini lebih dari 2 yang jelas. Oke, kita bahas satu per satu. Nah, di sini kita masuk ke teknik penyelesaian persamaan linear. Nah, bagaimana tekniknya? Ada 3 juga ya. Kan ini ada 3 jenis ya persamaan linear berdasarkan variabelnya. Ada 1 variabel pakai teknik dasar ya. Teknik dasar ini sudah saya jelaskan sedikit di pokok bahasan dasar aljabar ya. Nanti kita akan ulangi lagi. Kemudian persamaan linear 2 variabel kita pakai substitusi dan eliminasi ya. Ada persamaan linear yang lebih dari 2 variabel.
misalnya 4, 5, 10, nah itu kita pakai matriks. Nah berhubung matriks ini pokok bahasan tersendiri dan cukup kompleks ya, makanya saya tidak akan bahas di sini ya. Kita akan bahas di video-video selanjutnya. Kita akan bahas di video ini persamaan linear satu variabel dan dua variabel saja. Nah contoh soal ya, 2x plus 9 sama dengan 0, gimana caranya? Ya tinggal gini ya, 2x ditambah 9. Nah supaya 9-nya ini hilang, kita kurangi 9 ya. Nah, kalau di sisi kiri kurangi 9, kanan juga kurangi 9. Jadi 2x plus 9 kurang 9, 0. 0 kurangi 9 minus 9. 2x plus 0, 2x ya, sama dengan minus 9. X sama dengan minus 9 per 2. Biasanya teman-teman pengajar itu biasanya menyingkat ini. Caranya gimana? Caranya adalah dengan membuat teori bahwa kalau ada seperti ini ya, konstanta seperti ini, kalau mau dipindah ke kanan atau pindah ruas ke kiri ke kanan yang melewati tanda sama dengan, pokoknya itu nanti angkanya untuk tandanya berlawanan. Jadi gini, 2x plus 9 sama dengan 0. Nah supaya 9-nya ini hilang, bukan dikurangi 9 tapi dipindah ke kanan. Nah gitu ya, sebenarnya sama aja sih, sama aja. Jadi kalau plus 9 kita pindah ke kanan jadi minus 9 ya. Nah x nya gimana? X nya kita pindah ke kiri, yaitu dibagi minus 9 per 2, sama aja ya. Nah kalau seandainya ini mau dibuat seperti yang di atas juga bisa. Misalnya kenapa ini dipindah bisa jadi bagi, ya tinggal kita bagi 2. Nah 2 bagi 2 1 ya. Ini juga kalau ini bagi 2, ya ini bagi 2. 2x bagi 2 ya 2 bagi 2 ya 1 ya. 1 kali x sama dengan minus 9 per 2. 1 kali x x ya, x sama dengan minus 9 per 2, sama aja ya. Oke, kita lanjut. Nah ini, Budi membeli 20 permen ketika adiknya meminta permen Budi sehingga tersisa 11 permen. Berapa permen yang dibagikan Budi untuk masing-masing adiknya? Nah ini langsung masuk ke soal cerita ya. Nah hal pertama yang harus kalian lakukan adalah mentransfer atau mengkonversi soal cerita ini ke dalam sebuah model matematika. Nah karena inti dari soal cerita ini adalah banyaknya permen ya. Jadi kita misalkan banyak permen Budi gitu ya. Kita misalkan apa? Kita misalnya B ya. Terus adik ya, banyaknya permen adik itu A misalnya. Berapa permen yang dibagikan Budi untuk masing-masing adiknya? Nah gini ya. Jadi kalau kita konversi ke model matematis, jadi begini. Jadi Budi ya, banyaknya permen Budi itu sebenarnya sama dengan di sini 20 ya. Tapi dari 20 ini dibagikan ke siapa? Ya. Jadi dibagikan ke 3 adiknya. Jadi 3 kali adiknya. Adiknya berapa? A ya. Nah, sisanya itu 11 permen. Berarti sama aja. Jumlah total yang didapatkan tiap adik kita kalikan 3 karena adiknya ada 3 ditambah 11.
karena sisa dari Budi itu 11. Nah, kita masuk ke ini ya, ke persamaan ini ya. Nah, B sendiri adalah jumlah banyaknya permen Budi di awal ya, ini di awal. Kita masukkan B-nya 20 sama dengan 3A ditambah 11. Nah, kita pindah ruas ya, kita pakai cara cepat ya. Pindah ruas ke kiri. Kalau pindah ruas ke kiri berarti di negatif. 20 min 11 sama dengan 3A. 20 min 11 9 sama dengan 3A. A-nya berapa? Sama dengan 9 per 3. Karena ini pengalih, pindah ruas jadi pembagi. Berarti A-nya sama dengan 3. Jadi berapa permen yang dibagikan Budi untuk masing-masing adiknya? Berarti berapa? 3 permen. Gitu ya. Ada 3 permen. Oke, lanjut. Nah, ini contoh soal untuk yang 2 buah variabel ya. Jadi misalnya katakanlah kita punya 2 buah variabel, 2x tambah 2y sama dengan 4, x plus 3y sama dengan 4. Nah, gimana caranya? Ada 3 cara. Ada eliminasi pertama ya. Nah, saya akan tunjukkan caranya. Jadi 2x plus 2y sama dengan 4. Nah, sebenarnya kita bisa sederhanakan ini. Caranya gimana? Gini. 2x ditambah 2y sama dengan 4. Di ruas kiri dengan ruas kanan itu masing-masing memiliki kelipatan 2. Jadi kita bagi 2 saja. Yang ruas kiri kita bagi 2. Kalau ruas kiri bagi 2 berarti kanan bagi 2, sama aja ya. Harus sama, seimbang. Nah, karena ini bentuknya penjumlahan, maka kita bisa bagi nih jadi 2x per 2 ditambah 2y per 2. Ingat konsep pecahan. Sama dengan 4 bagi 2 berapa? 2. 2x bagi 2 x ya, karena 2 kali 2 dibagi 2 1 kali x x ditambah sama ya, 2 bagi 2 1 kali y x plus y sama dengan 2. Nah, kalau eliminasi kita harus mengeliminasi salah satu variabel, kuncinya di situ. Jadi ini berubah jadi x plus y sama dengan 2 ya. Nah, x plus y sama dengan 2, kita tulis juga di bawahnya x plus 3y sama dengan 4. Nah, kita harus mengeliminasi, kita harus menghilangkan salah satu variabel di sini. Caranya gimana ya? Yang sama yang mana? Ya ini x ya, yang sama. Atas dan bawah. Yang y-nya nggak sama ya, karena y ini depannya 1, kalau ini y-nya depannya 3. Harus disamakan dulu kalau mau y-nya yang dihilangkan. Nah, sekarang kita paling gampang kita hilangkan x-nya. Supaya bisa hilang, x dikurangi x atau x ditambah x. Harus dikurang ya, karena x tambah x 2x. Kalau x kurang x 0 ya. Kita harus kurangi. X kurangi x 0. Y kurangi min 3y. Y kurangi 3y berapa? 1y kurangi 3y berarti min 2y sama dengan 2 kurangi 4 minus 2. Kita bagi minus 2, ini kita bagi minus 2 jadi minus 2 per 2 minus 2 sama dengan 1. Nah, ini baru y nya yang ketemu. X nya gimana? Nah, kalau mau cari x ya y nya yang harus dieliminasi. Saya kasih ini ya, saya tulis persamaannya lagi biar gampang. Nah, y-nya kita harus samakan. Ini 1y, ini 3y. Berarti yang atas harus kali 3, yang bawah harus kali 1. Jadi berapa? 3x ditambah 3y sama dengan 2. Salah, 2 kali 3 ya 6. Yang bawah kita kali 1. Kalau kali 1 tetap ya, x plus 3y sama dengan 4. Nah, ini sama-sama positif ya, tinggal kita kurangi supaya jadi 0
Ya, kenapa dikurangi? Ya supaya jadi 0. 3Y kurangi 3Y 0. Ya. Ini 0 habis. 3Y kurangi X berapa? 3 kurangi 1 2 X ditambah habis ya. Habis. Berarti kita langsung aja sama dengan 6 kurangi 4 2. Berarti X sama dengan 2/2 sama dengan 1. Berarti di sini nilai X dan Y sama-sama 1. Itu ya, itu kalau eliminasi. Kita hapus dulu. Nah, gimana kalau substitusi? Nah, kalau mensubstitusi dia akan mengganti ceritanya. Oke. Kita coba di persamaan pertama ini ya. Tadi kan jadi X plus Y sama dengan 2 ya. Nah, kita pindah ruas variabel salah satu saja. Misalnya katakanlah kita pindah variabel Y-nya. Jadi X sama dengan 2 kurangi Y. Nah, persamaan ini yang akan menggantikan X di persamaan yang kedua. Nah, gitu caranya. Jadi X plus 3Y sama dengan 4. Nah, X di sini akan menggantikan X yang di sini. Jadi di dalam X ini kita sama aja begini, 2 min Y plus 3Y sama dengan 4. Ya. Nah, ini kurungnya bisa dibuka ya. 2 min Y plus 3Y sama dengan 4. Nah, kita lihat ya. Min Y plus 3Y atau paling gampang dibalik 3Y min Y sama aja, sama dengan 2Y. 2-nya pindah terus ke kanan jadi 4 minus 2. Y-nya sama dengan 2Y sama dengan 2. Y-nya sama dengan 2/2 atau sama dengan 1. Ya. Nah, dari nilai 1 ini langsung disubstitusi lagi ke sini. Jadi X sama dengan digantikan 2 min Y-nya berapa? 1. 1 dari mana? Ya dari sini. 2 min 1. X-nya sama dengan 1. Sama aja. Ya, sama seperti eliminasi ya. Oke. Lanjut. Oke, ini metode gabungan, eliminasi dan substitusi. Kalau saya sih sering pakai cara ini, lebih cepat ya. Jadi kita ambil tadi ya, kita buat eliminasi lagi. Eliminasi yang seperti tadi. Cuma eliminasi ini dilakukan pertama kali. Nanti tahap keduanya substitusi, jadi digabung. Yang eliminasi itu eliminasi semua. Kalau substitusi semua. Nah, kalau ini beda. Tahap pertama eliminasi, tahap kedua substitusi. Contohnya gini. X plus Y sama dengan 2 ya tadi ya. X plus 3Y sama dengan 4. Terserah mana yang mau dihilangkan. Ya paling gampang ya X-nya ini kita hilangkan, kita kurangi. Y min 3Y min 2Y sama dengan 2 min 4 minus 2 ya. Y-nya sama dengan minus 2 dibagi minus 2. Berapa? 1. Nah, tinggal yang satu ini tadi dimasukkan ke persamaan 1. Kembali lagi disubstitusi. Ini kan eliminasi ya. Y sama dengan 1 disubstitusi di X plus Y sama dengan 2. X plus Y sama dengan 2. Y-nya 1. X plus 1 sama dengan 2. Satunya dipindah sebelah kanan. X sama dengan 2 min 1. X-nya sama dengan 1. Nah, lebih cepat ya. Oke, lanjut. Nah, ini soal cerita ya. Jadi soal ceritanya gini, sebuah rakit terbuat dari bambu yang bergerak searah arus sungai dapat menempuh jarak 46 km dalam 2 jam. Jika rakit tersebut bergerak berlawanan dengan arah arus sungai dapat menempuh jarak 51 km dalam 3 jam. Berapa kecepatan aliran air sungai dengan kecepatan rakit? Nah, ini salah satu fungsi kita belajar persamaan linear dua variabel. Ya, karena ada dua variabel yang kita nggak tahu apa, kecepatan aliran air sungai dan kecepatan rakit.
Nah, kita buat model matematikanya lagi. Nah, misalnya ada sungai di sini ya. Sungainya ini punya kecepatan, misalnya apa ya? S, anggaplah aja S. Terus apalagi nih, rakit. Nah, rakitnya ini punya kecepatan R misalnya, ya. Nah, kalau seandainya kita berada di dalam rakit yang punya kecepatan R, ditambah lagi di atas sungai yang punya kecepatan aliran air S, berarti kan dia tambah cepat ceritanya. Maka S ya ditambah R, kecepatannya berapa? Totalnya. Ya, totalnya lihat jaraknya. Kalau searah berarti 46 km bisa ditempuh dalam waktu 2 jam. Artinya kecepatan dia berapa? 46 km per 2 jam. Atau sama dengan berapa? 23 km per jam ya. Kalau seandainya arah arusnya ke sana tapi rakitnya ke sini, nah berarti saling melawan arah, saling ini ya, berlawanan ya. Jadi melawan arah. Nah, kita bisa buat model matematikanya begini. Jadi S dikurangi R ya, karena berlawanan, sama dengan berapa? 51 km per 3 jam. Berapa ini? 51 bagi 3, 17 ya. 7 kali 3, 21, 2 tambah 3, 5 ya, betul. Jadi punya dua variabel ya, S dan R, di mana S plus R itu 23, S min R sama dengan 17. Nah, kita mau hilangkan yang mana nih? Ya, kita hilangkan S-nya deh, biar gampang, kurangi saja. Kenapa dikurangi? Karena S 22S ini punya tanda yang positif. Kenapa? Karena S kurangi S 0 ya. Tujuannya kan menghilangkan. Kalau seandainya mau menghilangkan R-nya boleh. Caranya gimana? Karena beda tanda plus dengan minus, maka harus dijumlah. Kenapa? Karena R ditambah minus R sama dengan 0. 2 ditambah minus 2 sama dengan 0. 3 ditambah minus 3 sama dengan 0. Misalnya kalau dijumlah kepada sesuatu yang berlawanan dengan dia. Kalau 2 ditambah dengan lawannya, minus 2 jadi 0. Nah, kayak gitu ya. Karena kita S yang kita hilangin, tinggal kurangi. R minus R. Jadi R tambah R ya, 2. Berapa? R minus R, 2. 23 kurangi 17. Berapa 23 kurangi 17? 6 ya. Jadi R sama dengan 6 bagi 2, 3. Nah, ini eliminasi. Kita pakai eliminasi substitusi. Tinggal kita masukkan kemana? Yang atas boleh, yang bawah juga boleh. Misalnya yang atas, S plus R sama dengan 23. R-nya 3. Maka S sama dengan 23 kurangi 3 sama dengan 20. Nah, ini ingat ya, karena satuan harus ditulis. Nah, jadi rakitnya itu kecepatannya 3 km per jam. Kalau kecepatan aliran sungainya 20 km per jam. Nah, mulai bisa ya. Jadi tadi saya sudah tunjukkan aplikasi persamaan satu variabel itu buat apa, contoh kasusnya. Kalau persamaan dua variabel, contoh kasusnya seperti apa. Nah, ini kita sudah kita ketahui bersama ya. Ini kita kerjaan, langsung kita kerjakan contohnya ya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke persamaan kuadrat ya. Nah, persamaan kuadrat ini bentuknya seperti ini, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Kebanyakan hanya satu variabel yang umum ya, yang umum.
Nah, teknik penyelesaian persamaan kuadrat ini bagaimana? Ada 3. Faktorisasi, melengkapkan kuadrat, atau rumus ABC. Ada 3 ya. Masing-masing punya kelebihan kekurangan. Nah, kita bahas satu-satu. Kita langsung contoh soal aja deh. Nah, misalnya faktorisasi. Nah, ini caranya gimana? Ini cara paling simpel ya, cara sederhana. Tapi tidak bisa dipakai untuk semua bentuk persamaan kuadrat. Ya. Contoh. Misalnya ini yang gampang ya, 2x kuadrat plus 7x plus 3. Nah, kita harus cari pertama, ini faktor yang A, bagian yang A itu 2 di sini. Faktornya apa saja? 1 dan 2 itu saja. Ya, yang belakang, yang C, itu faktornya berapa? 1 dan 3 saja. Nggak ada ya faktor lain ya? Nggak ada. Nah, bagian B-nya 7. Ingat ya tadi ya, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi menurut persamaan ini bentuk bentuk yang saya tulis ini, jadi A-nya itu sama dengan 2 di sini. B-nya 7, C-nya 3. Gimana kalau ini minus? Misalnya 7x minus 3, berarti C-nya minus 3. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau faktornya kita sudah tahu, berarti kita bisa buat ini modelnya. Jadi kita ubah ke bentuk 2 buah kurung begini. Nah, ini faktorisasi seperti ini. Kita tempel, terserah mau yang ini dulu apa ini dulu. Misalnya ini saya kasih X begini ya. Ini saya kasih 2X. Karena ini faktornya 1 dan 2. Nah, yang belakang kita isi juga. Yang ini 1, ini 3. Satunya yang mana? Misalnya sini misalnya, atau sini. 1 dan 3, misalnya gini ya. Nah, ininya tandanya gimana? Nah, kita coba ya. Untuk menentukan tandanya, itu kita harus melihat yang B-nya. B-nya 7. Nah, kira-kira gimana caranya kita bisa membuat penjumlahan dari angka-angka ini bisa 7. Nah, kita kalikan. Modelnya begini, kita kalikan antara yang jauh dengan yang dekat ya. Yang jauh 3x, yang dekat 2x. Memungkinkan nggak kalau jadi 7? Nggak bisa ya. Kalau misalnya B-nya 5 masih masuk akal. Misalnya 3 tambah 2x, 5x. Misalnya B-nya 5x, bisa pakai ini. Kalau misalnya X, 3x min 2x sama dengan X. Misalnya di tengahnya X, bisa juga. Ya, tapi masalahnya ini 7. Nah, kita otak-atik lagi. Misalnya gimana? Misalnya katakanlah gini. Ininya kita buat nih. Misalnya ini kita buat ini 3, bisa enggak? Nah, ini tetap ya XX. Nah, ini 31. Nah, misalnya kayak gini. Kita coba ya. Yang dekat 3 kali 2x berapa? 6x. Yang ini, yang kiri dan kanan ini kita kalikan sama dengan x. 6x dan x. Mungkin enggak jadi 7? Mungkin. Kok bisa? 6x tambah x berapa? 7. Nah, kalau penjumlahan berarti tinggal dijumlah aja. Nah, gini. Jadi ada 2 buah faktor ya, yang mana kalau saya kalikan itu sama dengan 0. Jadi dianggap bahwa kalau ada 2 buah variabel, nah misalnya ini anggap sebuah variabel besar ya. Ini kita anggap variabel besar. Misalnya x plus 3, 2x plus 1 sama dengan 0. Ini kali ya. Ini kali. Nah, misalnya ini saya kasih M. Ini saya kasih N. Ini kan kali. Nah, menurut logika kita, kalau M kali N sama dengan 0, ya. Kita bahasakan M kali N sama dengan 0, berarti nilai M sama N itu berapa? Yang pastinya adalah
Kalau enggak M-nya sama dengan 0 atau N-nya sama dengan 0 kan gitu ya. Kenapa? Karena semua bilangan kalau M-nya punya nilai, kalau kita kasih N-nya 0 ya pasti 0. Misalnya M-nya 1 misalnya. M-nya 3. N-nya 0. Ya tetap 0 dia. 3 kali 0 0. Atau kemungkinan kedua, misalnya ini bisa sembarang angka ya. Ini saya misal saja. Misalnya N-nya yang 10 atau 100 misalnya. Supaya jadi 0 berarti M-nya yang 0. Karena M kali N 0 kali 100 ya 0 lagi. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau enggak M-nya 0 atau N-nya yang 0. Nah kita balik lagi ke persamaan kuadratnya. Kalau enggak M-nya 0 ya N-nya 0. Berarti X plus 3 sama dengan 0. Berarti X-nya minus 3. Atau yang N-nya yang 0. 2X plus 1 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan minus 1. X-nya sama dengan minus setengah. Kok ada dua jawaban? Iya ada dua jawaban. Jadi kalau satu variabel hanya ada satu jawaban, persamaan linear yang derajatnya 1 itu hanya ada satu jawaban. Kalau persamaannya bentuknya derajatnya 2 kuadrat ada dua jawaban. Kalau polinomial 3 ya kira-kira ada 3 jawaban ya. Kalau 4 ya 4, 5 ya 5, 6 ya 6 dan seterusnya. Nah, kayak gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Oke, saya hapus dulu ya. Oke, saya hapus dulu. Kita lanjut. Oke, sekarang melengkapkan kuadrat, metode melengkapkan kuadrat. Caranya gimana? Kita ambil dari sifat tadi ya, makanya saya bilang tadi sifatnya harus dihafal ya. Nah ini kalau kita pakai cara ini melengkapkan kuadrat, pertama-tama kita harus buat A-nya itu sama dengan 1. Caranya gimana? Ya kita bagi 2. Kiri bagi 2, kanan bagi 2. Jadi 2 bagi 2, 1. 1 kali X kuadrat. X kuadratnya. Atau saya buat ini saja. Saya buat seperti ini dulu ya. Biar lebih jelas. 2X kuadrat dibagi 2 ya. Berapa? Ya kita coret. 2 bagi 2 1. 1 kali X kuadrat ya X kuadrat. Ditambah 7 per 2X. Ini udah nggak bisa disederhanakan ya. Ditambah 3 per 2 sama dengan 0 bagi 2 ya 0 ya. Nah sekarang baru kita bisa pakai metode melengkapkan kuadrat ya. Nah pertama-tama ini yang bagian yang tidak ada variabel kita buang ke kanan. X kuadrat plus 7 per 2X sama dengan minus 3 per 2. Nah kita mau bentuk yang ruas sebelah kiri ini menjadi bentuk yang kalau enggak yang persamaan ini ya persamaan ini gitu. Berhubung ini positif nilai ini yang bagian X-nya berarti kita ambil yang mana? Kita ambil yang atas ya. Nah, kita harus ditambahkan apa? Ditambahkan faktor B-nya, B kuadratnya. Nah, B kuadratnya berapa? Nah, kita lihat 7 per 2X itu sama dengan 2AB. Nah, maksud sini ya. 7 per 2X itu sama dengan 2AB. Kalau kita mau cari B ya tinggal 7 per 2X dibagi 2. Nah gitu ya. Nah sekarang A-nya berapa ini? Nah kita lihat A-nya berapa? A-nya ini A kuadrat. Di sini A kuadrat, di sini X kuadrat. A kuadrat sama dengan X kuadrat. Berarti A-nya sama dengan X. Tinggal 7 per 2X per 2 A-nya X. X-nya dicoret. Tinggal 7 per 2 per 2. 7 bagi 2 dibagi 2 lagi. Berarti 7 per 4. Nah tinggal dijumlah. Kan B-nya. B dikuadratkan 7 per 4.
kuadrat. X kuadrat ditambah 7 per 2X ditambah 7 per 4 kuadrat. Nah gini ya, karena B-nya dikuadratkan. Ingat, ruas kiri ditambahkan 7 per 4 kuadrat, ruas kanan juga ditambahkan 7 per 4 kuadrat. Ya, jadi ini sudah bisa membentuk yang atas. Jadi gimana? Ini A, ini B. Sorry, ini A kuadrat, ini B kuadrat. Ini 2AB. Jadi A-nya X ditambah B-nya 7 per 4 dikuadratkan. Nah, gini. Sama dengan berapa? Minus 3 per 2 ditambah 7 kuadrat 49 per 16. Waduh, ini kok banyak ya angkanya ya. Ya memang begini ya. Nah, tinggal gimana? 7 per 4 kuadrat tadi kan 49 per 16. Nah, tinggal kita samakan penyebut ya. Kalau bawahnya 16 bagi 2 berapa? 8. 8 kali 3 24. Ditambah 49 per 16. Sama dengan berapa? Ya bawahnya sudah 16 karena sama 16-nya. Yang atas tinggal dikurangi ya. 49 kurangi 24. Kenapa dikurangi ya? Ini ada minus. 49 kurangi 24 25. Nah, X plus 7 per 4 sama dengan kuadrat sama dengan 25 per 16. Nah, sini ya, saya lanjut ya. Nah, supaya kuadratnya hilang ya tinggal kita akar. Nah, gini ya. Akarnya kuadratnya hilang, jadi X plus 7 per 4 sama dengan akar 25 per 16 5 per 4. Tapi tunggu, akar itu juga punya dua jawaban. Contoh, akar 4 berapa? 2. Betul. Kalau ada orang yang bilang akar 4 minus 2 juga betul. Kenapa? Kalau tidak ada embel-embel apa-apa ya, ini sebenarnya akar pangkat 2 ya. Jadi kalau kita balikkan 2 kuadrat berapa? 2 kali 2 ya, 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau minus 2 dikuadratkan artinya kan minus 2 kali minus 2 sama dengan 4 juga sama. Jadi kalau di dalam matematika akar 4 itu kita bisa buat plus minus 2 gitu ya. Jadi ini plus minus 5 per 4 gitu ya. Nah, plus 7 per 4 kita buang ke kanan, jadi X nya sama dengan plus minus 5 per 4 dikurangi 7 per 4. Nah, berarti ada dua ini nih, dua tanda plus dan minus. Jadi X nya ada 2 jawabannya. Kembali lagi ya, kalau X nya itu derajatnya 2 berarti jawabannya itu paling enggak minim ada 2 ya. Jadi X1 ya, X yang pertama itu plus 5 per 4 dikurangi 7 per 4. X2 itu min 5 per 4 minus 7 per 4. X1 5 kurangi 7 berapa? Minus 2 ya. Minus 2 per 4 sama dengan minus 1/2. Min 5 min 7 berapa? Minus 12 per 4 sama dengan minus 3. Nah, sama jawabannya kayak tadi ya, sama aja. Nah, ini bisa kita pakai untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Oke, kita lanjut. Oke, di rumus ABC sekarang ya. Rumus ABC gimana? Nah, ini kalau ini langsung rumus ya. Min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kita harus ingat-ingat model rumus ABC ya. Ini harus dihafal. Sama model ini persamaan kuadrat seperti apa. Nah, supaya kita bisa menentukan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, gitu ya. Oke, kita coba kerjakan ya.
Kembali lagi, ingat model bentuk ini persamaan kuadrat, jadi ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Oke, a-nya berapa di sini? Nah, kita lihat ya, a-nya 2 kalau di sini ya. A-nya 2, b-nya berapa? 7 ya, c-nya 3. Ya udah tinggal masukkan aja, yaitu x1 2, 1,2 ini maksudnya x1 dan x2 ya, sama dengan minus b minus 7 plus minus akar b kuadrat 7 kuadrat min 4 kali a nya 2 c nya 3 per 2 kali 2 minus 7 plus minus akar 49 kurangi 4 kali 2 8, 8 kali 3 24 dibagi 4 ya. Minus 7 plus minus akar 49 kurangi 24 25 per 4. Minus 7 plus minus akar 25 plus minus 5 ya, dibagi 4. Nah kalau plus minus ingat berarti ada 2 jawaban ya. Ada 2. X1 minus 7 plus 5 per 4 atau minus 7 X2 ya, min 5 per 4. Jadi minus 7 plus 5 berapa? Minus 2 ya, per 4 sama dengan minus setengah. Minus 7 minus 5 minus 12 per 4 sama dengan minus 12 per 4 minus 3, sama aja. Jadi 3 cara tadi menghasilkan nilai yang sama. Nah terserah kalian mau pakai yang mana. Tapi cara yang universal yang bisa dipakai untuk semua jenis persamaan kuadrat ya rumus ABC ini. Jadi rumus ABC ini bisa dipakai untuk persamaan kuadrat yang universal. Tapi kita juga bisa buat atau menyelesaikan persamaan kuadrat memakai faktorisasi. Tapi nggak semua persamaan kuadrat bisa pakai faktorisasi, dan juga tidak semua persamaan kuadrat bisa pakai metode melengkapkan kuadrat ya. Oke, lanjut. Nah kalau ini soal cerita ya, ini soal cerita. Jadi keliling suatu taman berbentuk persegi panjang 90 meter. Jika luas taman adalah 450 meter persegi, tentukan panjang dan lebar taman tersebut. Nah keliling suatu taman, keliling ya, keliling persegi panjang, itu rumusnya gimana? 2 kali panjang tambah lebar ya. Ini harus hafal ya, harus hafal. Kalau luas persegi panjang, ini kalau teman-teman belum hafal, kalian hafalkan dulu luas-luas bangun datar ya. Jenis-jenis bangun datar seperti apa, nah, itu harus dipelajari dulu. Luas persegi panjang berapa? Panjang kali lebar. Nah kita buat model matematikanya nih. Jadi kalau kelilingnya 90 bisa saya buat begini, 90 sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Kita sederhanakan, ini kita pindah ruas ke sini sama dengan bagi 2 ya, panjang tambah lebar. Jadi panjang tambah lebar itu sama dengan 45. Nah luas tamannya adalah 450 meter persegi. Nah gimana itu membuat model matematikanya? Kita masuk ke persamaan yang kedua. Luas persegi sama dengan panjang kali lebar. Nah luasnya berapa? 450 meter. Kalau 450 tinggal kita masukkan 450 sama dengan panjang kali lebar. Nah gitu ya. Nah dari 2 persamaan ini kita apain? Kita buat substitusi. Jadi substitusi menggantikan. Jadi salah satu variabel yang ada di sini. Kita masuk ke sini. Misalnya saya mau menggantikan lebarnya. Ya tinggal kita buang P-nya ke ruas kanan 45 min P. L ya kita masukkan ke sini. Jadi 450 sama dengan panjang kali
45 min P. Nah, ini gimana nih? P 45 min P, sifat distributif. Jadi 450 sama dengan 45P min P kuadrat. Supaya tidak ada minus, kita buang ke kanan, ke kiri semua. Jadi P kuadrat min 45P sama dengan 450. Tambah P kuadrat min 45P plus 450 sama dengan 0. Nah, baru ini kita bisa menyelesaikan. Sebenarnya panjangnya berapa sih? Gitu ya. Oke, kita pakai apa nih? Kita pakai rumus ABC aja ya. Jadi X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini harus dihafal ya. Jadi A-nya berapa nih? 1. B-nya minus 45. C-nya 450. Ya. Kita buat nih X12 minus 45. Nah, saya buat gini aja deh. Biar gampang ya teman-teman ya. Akar minus 45 kita kuadratin min 4 kali 1 kali 450 per 2 kali 1. Minus 45. Ya 45 ditambah plus minus. Nah, sekarang 45 kuadrat. Nah, berapa? 2025 ya. Dikurangi 4 kali 1 kali 450. 4 kali 450 berapa? 1800 dibagi 2. 45 plus minus, nah 2025 kurangi 1800 berapa? 225 dibagi 2. Nah, akar 225 berapa? 15 ya. 45 plus minus 15 per 2. Nah, jadi X12-nya 45 plus minus 15 per 2. Jadi ada 2 ya. Ada 45 tambah 15 bagi 2. Ada 45 minus 15 bagi 2. Nah, ada 2 jawaban, X1, X2. 45 ditambah 15 berapa? 60 ya. 60 bagi 2 30. Nah, X2-nya 45 kurangi 15 30 dibagi 2 15. Selesai. Tapi ingat, X1, X2 ini apa? Ini panjangnya. Ya, karena P di sini. Nah, ini panjangnya 30 atau 15. Nah, kita lihat. Kalau 30 panjangnya, panjang ditambah lebar, ini ya. Panjang ditambah lebar sama dengan 45. Kalau panjangnya 30, lebarnya berapa? Pasti 15 ya. Ini panjang 1, panjang 2. Kalau panjang 2-nya 15, berarti lebarnya berapa? 30. Nah, masuk akal yang mana? Kalau panjang selalu lebih besar daripada lebar. Jadi ini tidak memenuhi ya. Kalau di matematika biasanya tulisannya TM, tidak memenuhi. Nah, berarti yang memenuhi ini, berarti panjangnya berapa? 30 meter, lebarnya 15 meter. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini salah satu contoh kasus penggunaan persamaan kuadrat di dunia nyata. Ya. Oke, lanjut yuk. Nah, gimana kalau persamaan polinomial? Nah, bentuknya ini AN X pangkat N ditambah dan seterusnya. Karena persamaan polinomial ini lebih dari 3. Lebih dari 2. 3, 4, 100 boleh ya. Jadi X-nya nanti pangkat 100. Nah, gitu ya.
ditambah dan seterusnya A2 X pangkat 2 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A0 sama dengan 0. Nah, bagaimana teknik penyelesaiannya? Satu cara, metode numerik. Nah, gimana metode numerik itu seperti apa? Nah, nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Karena metode ini banyak sekali pengaplikasiannya. Jadi kalau teman-teman tertarik, nah kita tunggu video saya selanjutnya ya. Oke, itu dulu materi kali ini ya tentang persamaan.